Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raudio. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian. Dipastikan semuanya udah absen, oke? Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber, ada seorang istri yang disiksa oleh suami dan anaknya sendiri. Ini gila, suami dan anaknya ini menyiksa sang istri. Sang istri dipaksa melakoni ritual pesugihan di sebuah gunung. Ritualnya ini bersetubuh, akan tetapi bukan dengan suaminya sendiri. Karena terus-menerus disiksa dan tidak berani melawan, sang istri ini anehnya dia mau melakukan hal itu. Ritual pesugihan, berhubungan badan dengan orang lain. Akan tetapi ternyata ritual tersebut ini harus dilakukan beberapa kali. Nggak cukup satu kali ritual. Dan yang keberapa kalinya sang istri ini menolak. Sang istri menolak dan kabur. Apakah yang akan terjadi jika ritual itu tidak diselesaikan? Saksikan selengkapnya di channel Raudio. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah pengalaman yang pernah dialami oleh sepasang pelaku pesugihan. Dan mereka melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Tokoh di sini kita sebut saja Rena dan Julie. Rena yang pada saat itu sudah mempunyai anak dan juga suami. Dan Julie pun sama. Julie juga sudah mempunyai istri dan juga seorang anak. Kedua orang ini datang ke salah satu tempat yang terletak di Gunung Kemukus. Mereka mendatangi salah satu juru kunci yang sudah sangat terkenal dengan kesaktiannya. Mereka datang ke kuncen tersebut untuk mendapatkan kekayaan melalui ritual pesugihan. Awalnya mereka menanyakan beberapa hal apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus menjadi kewajiban, dan apa saja yang menjadi pantangan selama melakukan ritual pesugihan ini. Ada satu hal yang menjadi kewajiban mereka, yaitu mereka harus melakukan hubungan badan di salah satu malam tertentu selama 7 kali berturut-turut. Selama melakukan ritual pesugihan, mereka dilarang melakukan selain dari pasangan tersebut. Mereka harus melakukannya dengan pasangan yang sudah dijanjikan atau dengan pasangan yang sudah disepakati dari awal perjanjian ritual. Mereka harus melakukannya selama 7 kali. Dan yang harus menjadi satu syarat utamanya, yaitu keduanya itu bukan dari suami istri yang sah. Rena yang sudah mempunyai suami, dan sebaliknya, Julie juga sudah mempunyai istri. Tapi kedua pasangan ini sepakat untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Perjanjian di antara keduanya ini nantinya akan ada salah satu yang akan menjadi orang kaya. Dan salah satunya lagi, ini wajib dibantu, entah itu yang laki-laki atau yang perempuan. Singkat cerita, ritual mereka sudah sukses dilakukan di Gunung Kemukus. Tinggal Rena dan Julie harus menunggu hasil dari apa yang sudah mereka lakukan. Setelah 1 minggu, hasil yang didapat sangatlah luar biasa. Usaha yang dikembangkan oleh Julie berkembang dengan pesat dalam tempo 1 bulan saja. Usahanya itu bisa berkali-kali lipat hasilnya. Rena yang mengetahui usahanya Julie cukup berkembang, dia pun meminta bagiannya. Tapi tak hanya sampai di situ. Mereka harus melakukan ritual lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Singkat cerita, 2 bulan pertama Julie sudah mampu membeli mobil. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Julie sepertinya tidak ada kendala sama sekali. Semuanya lancar, sampai Julie bisa mempunyai beberapa cabang usaha yang membuat penghasilannya itu menjadi berkali-kali lipat. Dan Rena yang sudah mengetahui kalau di bulan kedua, Julie sudah mempunyai mobil tapi jauh berbeda dari apa yang telah dimiliki oleh Rena. Rena hanya bisa mempunyai mobil dengan harga yang jauh lebih murah. Suami Rena dan anaknya yang telah mengetahui kalau Julie sudah sangat sukses dari hasil ritual pesugihan di Gunung Kemukus, tapi tidak menerima lebih dari hasil yang didapat oleh Julie. Suami Rena malah menyuruh Rena agar lebih sering melakukan ritual itu, agar kekayaan mereka semakin banyak. Dan setelah 3 bulan lamanya, Rena dan Julie melakukan ritual itu untuk yang ketiga kalinya, berhubungan dengan yang bukan muhrimnya untuk mendapatkan kekayaan. Dan setelah ritual itu selesai, Rena yang mendapatkan sebagian hasil dari ritual itu diserahkan ke suami dan anaknya. Dan uang itu pun digunakan untuk merenovasi rumah mereka. Akan tetapi, uang itu tak cukup bagi anak dan juga suaminya. Dan mereka meminta lebih kepada Rena. "Bu, ritual lagi sana, biar kita cepat kaya, Bu," ujar anaknya Rena, yang bahkan malah disetujui oleh suaminya. "Nah iya, Bu, benar itu.
Sana kamu sama Julie lagi. Lakukan ritual itu lagi di Gunung Kemukus, Bu. Rena yang mendengar tutur dari keduanya hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Anak dan suaminya tidak ada bedanya. Setiap hari hanya bisa menyuruh Rena yang sebagai istri dan ibu dari anaknya hanya untuk berhubungan badan dengan suami orang demi mendapatkan kekayaan. Ketika di bulan keempat, saat Julie datang untuk menemui Rena, Julie bertemu dengan anak dan juga suami Rena. Ketika itu suaminya Rena kekeh agar Rena tetap ikut dengan Julie untuk melakukan ritual pesugihan yang kesekian kalinya. Namun, kali ini Rena menolak ajakan itu. Saya udah gak mau lagi melakukan ritual itu. Bu, sana Bu, kamu ikut sama Pak Julie. Kamu harus mau melakukan ritual seperti biasanya. Pak, Ibu sudah gak mau Pak. Ayolah Bu, ini semua kan demi keluarga kita juga sih Bu. Anaknya Rena juga ikut menambahi. Julie yang menyaksikan itu hanya bisa diam karena tak mau ikut campur dengan urusan keluarga mereka. Suami Rena yang keras kepala dan juga gila harta. Dan anaknya juga hanya bisa meminta uang tanpa mau usaha. Bu, saya ini kan suami kamu. Kamu harus nurutin apa kata saya. Sana, kamu harus lakukan ritual itu lagi. Ikutlah dengan Pak Julie agar kita bisa kaya raya. Rena yang mendengar tutur dari suaminya hanya bisa diam. Suaminya yang sangat keras kepala. Karena semua perkataannya harus dituruti. Rena selalu dipaksa oleh suami dan anaknya agar mau melakukan ritual pesugihan itu. Rena pun hanya bisa pasrah saat diseret oleh suaminya sendiri untuk segera ikut Pak Julie ke Gunung Kemukus. Setelah menempuh perjalanan yang kurang lebih hampir 5 jam lamanya, akhirnya mereka pun sampai. Mereka pun langsung menuju ke sebuah tempat yang sudah disediakan oleh juru kuncinya. Dan di sebuah tempat itulah akhirnya mereka melakukan hubungan badan. Singkat cerita, kekayaan yang didapat oleh Julie pun semakin banyak. Dan Rena pun mendapatkan sebagian harta itu. Namun, yang mempergunakan uang itu adalah anak dan suaminya. Uang itu mereka gunakan untuk foya-foya, tanpa memikirkan kebutuhan keluarganya. Rena yang setiap harinya juga bekerja sebagai buruh di pasar, tak membuat anak dan suaminya iba. Pernah ada di satu waktu, di mana Rena melarikan diri, dengan tujuan agar dia tidak melakukan ritual pesugihan lagi. Karena sejujurnya, Rena sendiri sama sekali tidak mau untuk melakukan itu. Rena tahu dampak apa yang nantinya akan dia terima di dunia maupun di akhirat nantinya. Tetapi keadaan selalu mendesak. Anak dan suaminya yang gila harta hanya membuat Rena sangat terbebani. Dan setiap Julie mengajak ke Gunung Kemukus, Rena selalu menolaknya dengan alasan dia ingin berhenti dan bertaubat. Dan tanpa disadari, perkataan itu pun didengar oleh suaminya. Bu, maksud kamu itu apa? Sok-sokan mau berhenti? Mau tobat kamu? Emang kamu udah kaya? Ingat Bu, hidup kita masih miskin. Sekarang kamu lakukan ritual itu lagi. Gak boleh kamu berhenti. Enggak Pak, Ibu sudah capek. Sekarang Ibu mau berhenti dan Ibu juga mau bertobat. Oke, kamu boleh berhenti. Asal kamu sudah mendapatkan uang sebanyak mungkin. Kalau kamu sudah kaya, kamu baru boleh berhenti. Rena yang mendengar perkataan suaminya hanya bisa menangis. Suaminya tega menyuruh istrinya melakukan hubungan badan demi ritual pesugihan. Rena yang mengingat perkataan suaminya, akhirnya dia membuat kesepakatan dengan Julie. Saya akan turuti kemauanmu, asal kamu beri aku uang 500 juta. Gimana? Setuju? Oke kalau gitu, saya setuju. Dan sekarang juga kita harus melakukan ritual. Ayo, sekarang kita harus berangkat. Keduanya pun berangkat menuju ke Gunung Kemukus. Dan setelah ritual itu selesai, 1 minggu kemudian, anaknya Julie yang masih berusia 10 tahun mengalami gangguan jiwa. Entah karena apa. Perilakunya setiap hari semakin aneh. Bahkan barang-barang yang ada di sekitarnya dengan mudah dihancurkan. Setiap minggunya, anaknya Julie ini mengajak orang tuanya untuk ke Gunung Kemukus, yang membuat orang tuanya sempat bingung karena keinginan itu harus selalu dituruti. Setiap minggunya harus 2 kali pergi ke gunung itu, dan itu membuat orang tuanya lama-lama capek karena harus mengantarkan anaknya ke Gunung Kemukus. Perilakunya yang setiap hari semakin aneh membuat Julie membawa anaknya itu ke rumah sakit jiwa. Dan singkat cerita, Rena mengetahui kalau anaknya Julie sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Rena pun mencoba mencari informasi kebenaran tentang anaknya Julie yang gila. Dan Rena pun datang ke rumah sakit itu. Sesamanya di sana, Rena pun menanyakan ke salah satu dokter yang ada di rumah sakit itu. Dan memang benar, ternyata anaknya Julie dirawat di rumah sakit itu. Dokter yang menanganinya pun bercerita tentang keadaan anaknya Julie.
Sebenarnya pihak dari rumah sakit itu tidak sanggup untuk menjaga anaknya Julie. Karena anak itu sangat membahayakan untuk anak-anak lain yang sama-sama mengalami gangguan jiwa. Pernah sesekali ada anak yang satu ruangan dengan anaknya Julie hampir meninggal akibat lehernya dicekik oleh anaknya Julie. Beruntung pada saat itu pihak rumah sakit melihat kejadian itu. Seandainya tidak ketahuan, mungkin anak yang dicekik itu sudah meninggal dan nantinya akan berdampak pada rumah sakit ini. Maaf ya Bu Rena, tolong sampaikan ke Pak Juli agar segera menjemput anaknya. Karena pihak rumah sakit sudah tidak sanggup untuk mengurusnya. Jika dia tetap di sini, akan sangat membahayakan. Dan saya nggak mungkin juga menahan anaknya Pak Juli untuk satu kamar dengan yang lainnya. Dan tidak mungkin juga anaknya Pak Juli itu di dalam kamar sendirian. Itu juga sangat beresiko, Bu. Rena yang mendapati amanah itu pun langsung menyampaikannya ke Juli. Dan singkat cerita, setelah anaknya itu pulang dari rumah sakit jiwa, keesokan harinya anaknya Juli keluar rumah dengan telanjang bulat, tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Dia berlarian sambil mengucapkan, "Ayo ke Gunung Kemukus, ayo ke Gunung Kemukus, hahaha, ayo ke Gunung Kemukus." Tetangganya yang waktu itu melihat anaknya Juli yang berlarian sambil telanjang bulat, apalagi dengan mengucapkan kalimat Gunung Kemukus. Dari kejadian itu banyak sekali desas-desus dari warga sekitar kalau anaknya Juli itu adalah dampak dari melakukan ritual pesugihan Gunung Kemukus yang dilakukan Juli sebagai orang tuanya. Kabar itu pun sampai terdengar di telinga Rena dan dia pun menjadi was-was. Dia takut ketahuan dan diusir dari desa itu. Juli yang merasa sudah tidak aman lagi akhirnya mengajak Rena untuk segera ke Gunung Kemukus. Dan dia pun menanyakan kepada juru kuncinya, "Mbah, apa anak saya yang gila itu akibat ritual yang saya lakukan, Mbah?" "Iya benar, Sukma anakmu itu sudah jadi abdi iblis di dalam sana. Dan kamu juga sudah telat melakukan ritual. Dan itulah dampak yang harus kamu terima. Dan bukan hanya anak kalian. Nantinya kalian sendiri juga bisa menerima akibatnya jika kalian melanggar pantangan ritual itu." Dan setelah obrolan itu selesai, Juli dan Rena melakukan hubungan di suatu tempat yang sudah disediakan oleh juru kuncinya. Singkat cerita, seminggu setelahnya, suami Rena yang tiba-tiba datang menghampirinya. "Hei Rena, mana hasil yang katanya mau bikin rumah mewah untuk saya? Mana? Hah? Kamu minggu lalu kan sudah melakukan ritual. Mana hasilnya coba? Mana?" "Maaf Pak, Mas Juli belum ngasih bagian buat saya." "Loh, kamu gimana sih? Kamu jangan coba-coba buat bohongin saya ya." Rena yang mendengar sentakan dari suaminya pun hanya bisa menangis. Sebenarnya, Rena sendiri tidak mau melakukan ritual itu lagi. Tapi karena paksaan dari anak dan suaminya yang terobsesi menjadi orang kaya, akhirnya Rena lah yang harus menjadi korban. Kondisi perekonomian Rena yang saat itu belum stabil, makan hanya seadanya. Belum lagi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya sekolah, membuat sepasang suami istri ini bertengkar setiap harinya. Suami Rena yang menginginkan sebuah rumah mewah dan bergelimang harta, yang membuat Rena harus melakukan ritual itu. Seminggu kemudian Rena pun menagih apa yang sudah dijanjikan oleh Juli. Namun yang Rena terima hanya 200 juta. Uang segini mana cukup buat bikin rumah mewah? Ya gak bakal cukup lah. Saya itu mintanya 500 juta. Baru saya berani buat bikin rumah mewah. Rena sendiri tahu kalau hasil dari ritual pesugihan itu hasilnya sangat banyak. Dan pada bulan yang ke-6, Rena kecewa dengan apa yang telah dijanjikan oleh Juli. Rena pun akhirnya mulai membangkang dan tidak mau melakukan hubungan terlarang itu lagi. Dan ternyata tanpa Rena sadari, Juli berangkat sendiri bertemu dengan juru kuncinya untuk meminta bantuan untuk ditemukan dengan wanita lain selain Rena. Tapi kenyataan yang harus dihadapi, anaknya Juli yang gila itu akhirnya meninggal dunia. Ketika ritual yang seharusnya dilakukan dengan Rena, Juli telah melanggar perjanjian itu dan akhirnya berimbas kepada anaknya dan juga bisnis usahanya. Yang dilakukan Juli pun mulai terasa jatuh bangun. Satu persatu asetnya mulai turun. Juli yang mendatangi Rena melalui anaknya, membujuk dan merayu agar ibunya mau melakukan ritual itu lagi. Dan dengan rayuan apa saja, keinginanmu itu akan dituruti. Dan ketika memasuki bulan yang ke-8, anaknya menyuruh dirinya untuk melakukan ritual pesugihan itu lagi. "Bu, ayolah Bu, lakukan ritual itu. Jika ibu melakukan ritual itu lagi, saya akan diberikan apapun yang saya mau Bu. Ayo Bu, tolonglah Bu." Anaknya Rena menyuruh orang tuanya sendiri untuk melakukan ritual di Gunung Kemukus. Rena akhirnya mengikuti keinginan anaknya. Walaupun di dalam hatinya, sebenarnya Rena hanya bisa menangis. Karena Rena sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan ritual itu. Rena yang waktu itu benar-benar sudah ingin berhenti, tapi tidak tahu harus bagaimana menuju jalan keluar dari jerat pesugihan itu. Dia pun hanya bisa pasrah mengikuti ajakan Juli.
demi anaknya. Dan setelah ritual di Gunung Kemukus itu selesai, ternyata benar apa yang diinginkan oleh anaknya dipenuhi oleh Julie. Julie menggunakan anaknya Rena dan menggunakan suaminya juga agar Rena mau melakukan ritual secara rutin. Tapi ternyata berjalannya waktu, tanpa diketahui oleh anak dan suaminya, diam-diam Rena datang ke salah satu orang pintar. Rena datang ke seorang kiai dan ia pun meminta bantuan agar dirinya bisa lepas dari jerat pesugihan Gunung Kemukus. Ia pun akhirnya mengakui apa yang sudah dilakukannya selama ini. Tolong bimbing saya Pak Kiai, tolong bimbing saya. Saya sudah menyekutukan Allah, tolong saya Pak Kiai. Iya, saya akan bantu kamu. Asal kamu janji tidak akan melakukan hal itu lagi. Dan kamu jangan sedikit pun berpikir tentang menyekutukan Allah. Iya Pak Kiai, saya menyesal Pak Kiai. Dan sejak saat itu, Rena pun akhirnya diajari untuk mengaji. Rena diajari ibadah dan melakukan puasa sunnah. Tapi ternyata Julie malah mengetahui Rena yang ternyata sudah bertaubat. Julie pun kembali mengajak Rena untuk melakukan ritual itu lagi. Aku ndak mau, pokoknya aku ndak mau. Aku rela semua hartaku habis, tapi aku nggak sudi untuk melakukan ritual itu lagi. Julie yang mendapatkan penolakan tersebut memperalat suami dan anaknya Rena lagi. Karena waktu itu, Rena sudah benar-benar tidak mau melakukan ritual itu lagi. Sampai suami dan anaknya pun melakukan kekerasan terhadap Rena. Tubuh Rena dipecut berkali-kali karena dia tidak mau mengikuti keinginan anak dan suaminya itu. Hanya karena harta duniawi yang membuat mereka itu tertutup hatinya, buta matanya. Dan yang disiksa adalah istrinya, ibu kandung dari anaknya. Rena yang saat itu berteriak meminta tolong keluarga sekitar dan meminta untuk diantar ke rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai, saya minta tolong, izinkan saya menginap di sini. Saya sudah tidak sanggup menahan siksaan dari anak dan suami saya Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa nak? Saya dipaksa harus melakukan ritual oleh anak dan suami saya. Tapi saya menolak. Alhasil, saya menjadi seperti ini Pak Kiai. Saya diajar habis-habisan oleh mereka. Izinkan saya menginap di sini malam ini saja Pak Kiai. Rena pun berkali-kali memohon kepada Pak Kiai. Dan akhirnya, Pak Kiai pun mengabulkan permintaan Rena. Di sisi lain, Julie yang seharusnya melakukan ritual, namun karena Rena sudah ditolong oleh warga, akhirnya ritual itu pun gagal dilakukan. Dan ternyata, di balik gagalnya ritual yang dilakukan Julie dengan Rena, itu berdampak pada apa yang telah dimiliki oleh Julie. Usahanya pun sudah mulai berantakan, karena sudah beberapa kali ritual itu tidak dilakukan, karena Rena telah menghilang dan tidak diketahui oleh anak dan suaminya. Karena sebenarnya, Rena sudah disembunyikan oleh tetangga dan juga Pak Kiai. Rena yang sudah memilih untuk bertobat sengaja bersembunyi dari kesesatan orang-orang yang ingin mengajak ke lembah setan. Sampai 3 bulan lamanya Rena tidak juga ketemu. Dan di saat itu semua usaha yang dimiliki oleh Julie pun habis. Keluarganya pun berantakan. Apa yang dimiliki oleh anaknya Rena dan juga suaminya semuanya juga habis. Tak hanya sampai di situ. Sampai-sampai suami dan anaknya Rena malah meninggalkan Rena tanpa mau mencari keberadaan Rena. Dan setelah kegagalan ritual yang dilakukan oleh Julie, akhirnya Julie pun tidak berhubungan lagi dengan mereka. Julie yang tidak bisa melakukan ritual, dampaknya begitu luar biasa. Kondisi Julie dan keluarganya sungguh mengenaskan. Mereka harus hidup dari belas kasih orang-orang di sekitar mereka. Usaha yang dilakukan oleh Julie semuanya ditolak. Tidak ada yang mau menerima lagi. Dan setiap harinya, keluarga Julie harus menerima caci makian dari para tetangganya. Itulah dampak dari pelaku pesugihan. Rena mendengar apa yang diceritakan dari orang-orang sekitar yang sering menjenguk di tempat Pak Kiai. Sementara Pak Kiai dengan para santrinya dengan sabar membimbing Rena. Di pesantren, Rena juga menjadi seorang juru masak. Rena pun menjadi seorang koki di pesantren tersebut. Dan sampai saat ini, Rena memilih untuk menjadi orang yang solehah dan berbakti untuk agamanya. Harta yang pernah dimilikinya itu hilang begitu saja. Karena bagi Rena, yang terpenting dia bisa selamat di dunia dan juga akhirat. Dan akhir dari kisah Rena ini, semoga bisa menjadi wawasan, bisa menjadi pedoman, dan menjadikan pengetahuan untuk kita semua. Bahwasanya, di setiap ritual pesugihan akan ada dampak yang menantinya. Nah, itu tadi sebuah cerita kiriman yang dimana di situ menceritakan tentang pesugihan Gunung Kemukus. Nah, buat kalian yang di rumah, kalian punya cerita-cerita menarik mengenai horor, misteri atau apa, kalian bisa membagikannya ini di channel Raudio. Tak hanya di Rian Agus Widodo akan tetapi kalian juga bisa membagikannya di channel Raudio. Gitu. Caranya gimana? Caranya gampang sekali. Kalian bisa lihat ke layar monitor, dikirim per paragraf atau per kalimat.
Nama yang mau disamarkan jelas, ya, atau tidak disamarkan juga jelas. Ya, oke. Nah, konfliknya seperti apa, awalnya seperti apa, terornya seperti apa, hantunya seperti apa, ya. Ini penyelesaiannya seperti apa juga harus detail, dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Kirimnya ke DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 085870433336. Tiganya 4 kali. Nah, tadi informasinya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Raudio ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Amin. dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raudio.